Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman, dari jurusan Teknik Otomotif, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat video, yaitu mengenai video pembelajaran pada mata kuliah Media Pendidikan. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf karena video ini harusnya dibuat di sekolah, karena ada satu dan lain hal kendala, maka saya membuat video ini di sekitaran rumah saya. Baiklah, pada video kali ini mungkin yang pertama ya, untuk judulnya sendiri itu saya membuat judul pada video ini yaitu pemahaman penggunaan peralatan di bengkel otomotif, hand tool, power tool, dan spesialis service tool. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk dapat memahami fungsi dan kegunaan dari peralatan yang ada di bengkel teknik otomotif, baik itu hand tool, power tool, dan spesialis service tool. Pada kali ini untuk mengenai cara kerja dari hand tool, power tool, dan spesialis service tool. Nah, pada hand tool itu sendiri ialah peralatan bengkel yang kita gunakan dengan tangan. Ya, sumber tenaganya itu menggunakan dari tangan. Nah, seperti yang ada di bawah ini ialah peralatan contoh dari peralatan hand tool. Nah, jadi peralatan hand tool ini seperti kunci ring pas. Di sini juga ada kunci T. Di sini juga ada obeng plus. Nah, gunanya di sini ialah kunci ring pas. Nah, di sini kunci ring ini kita bisa untuk membuka dan mengendurkan juga untuk bautnya, dan juga bisa untuk memasangnya lagi untuk mengeratnya. Sedangkan dari kunci T ini sendiri juga sama fungsinya, tapi tergantung dari jenis baut yang ada pada lubangnya di sini. Nah, kita lihat di sini nanti jika bautnya itu bisa kita gunakan dengan kunci T, kita gunakan dengan kunci T. Tetapi jika bautnya itu tidak bisa dengan kunci T, maka kita bisa menggunakan kunci ring pas. Ini tergantung dari ulir yang ada pada di sini. Di sini kunci ring pas ini bisa kita gunakan itu untuk saat melakukan overhaul mesin. Ya, pada saat melakukan overhaul mesin itu kita banyak membuka baut-baut, itu bisa kita gunakan ini, dan kita bisa juga menggunakan kunci T di sini untuk saat melakukan overhaul mesin. Nah, di sini ada obeng plus. Nah, obeng plus ini biasanya digunakan pada teknik otomotif itu banyak ya. Salah satunya itu pada saat kita melakukan penyetelan pada celah platina mesin, yaitu tepatnya pada mesin konvensional. Ya, pada mesin konvensional itu menggunakan platina, itu kita bisa menyetelnya dengan ini sebagai penahan agar setelah platina itu tidak bergerak. Nah, nanti kita bisa geser dengan menggunakan alat lainnya, yaitu juga hand tool juga, yaitu menggunakan flare gate. Selanjutnya yaitu pada peralatan selanjutnya yaitu ialah power tool. Nah, power tool itu sendiri peralatan yang ada di bengkel teknik otomotif yang sumber tenaganya itu bukan lagi dari tenaga manusia, itu menggunakan energi listrik seperti bor listrik. Nah, pada bor listrik itu sendiri kita bisa melihat bor listrik ya. Di sini mungkin saya tidak ada bor listriknya di sini ya, contoh alatnya. Pada bor listrik itu sendiri, sebelum kita gunakan mungkin kita pastikan dulu kelengkapan dari bor listrik itu sendiri. Nah, jika kita rasa sudah lengkap, tidak ada lagi yang kurang, maka kita bisa langsung mencolokkannya pada cok raun yang telah tersedia. Selanjutnya, jika sudah kita colokkan, sebelum kita menggunakannya, di saat mesin bor itu hidup, kita biarkan perlahan sekitar 5 detik. Setelah itu baru kita lakukan ujung bor tersebut pada permukaan benda kerja. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ialah peralatan yang ada di bengkel, itu spesialis service tool. Nah, jadi peralatan spesialis service tool ini yaitu sebuah peralatan yang ada di bengkel teknik otomotif
yang akan memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan yang mungkin cukup sulit untuk kita kerjakan. Nah, contohnya saja yaitu valve spring compressor. Nah, jadi fungsi atau kegunaan dari valve spring compressor itu untuk membuka katup. Jika kita ingin buka katup pada engine mesin ya, itu kita bisa menggunakan valve spring compressor. Nah, itu kita juga bisa memasangnya dengan itu lagi. Jadi pada katup tersebut kita bisa membukanya dan juga memasangnya pada saat itu. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa lihat video yang akan saya sisipkan pada video ini, yaitu pada video terakhir ya. Jadi pada akhir video ini saya akan menampilkan juga beberapa contoh video cara kerja mulai dari peralatan hand tool, power tool, dan juga spesialis service tool. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya kita harus membahas tentang open end spanner dulu ya. Tapi karena kita tidak mempunyai open end spanner, kita hanya mempunyai combination spanner. Jadi ini adalah gabungan antara open end spanner dan open end ring spanner. Nah, open spanner ini sendiri digunakan untuk menahan, mempercepat pelepasan nut atau baut. Ring spanner karena bentuknya yang ring atau cincin, tidak terjadi pelebaran spanner dan daya atau tekanan yang kuat dapat diterapkan. Sebelum kita menggunakan tool ini, maka ada beberapa safety yang harus kita lakukan. Yang paling pertama, jangan gunakan hammer untuk membantu memutar spanner, misalnya seperti ini. Yang kedua yaitu jangan gunakan spanner dengan pipa panjang atau alat lain untuk menaikkan pengungkitan seperti ini. Itu usahakan jangan menyambung spanner seperti ini karena ini akan berpotensi bahaya. Kemudian yang keempat yaitu posisikan menarik spanner saat mengencangkan atau mengendorkan. Contohnya seperti ini. Usahakan jangan melakukan pendorongan. Ya, merek Makita ini bersainglah dengan produk dari Bosch ya, yang dari Jerman itu. Nah, di bawah ini adalah merek Magtech, di bawahnya Makita ini ya, masih satu perusahaan dengan Makita. Cuman saya merekomendasikan pakai ini ya, karena apa? Karena di sini powerful dan di sini sangat-sangat handy gitu ya buat kamu yang segala keperluan di rumah ya, karena penting banget ini mesin bor ini buat kamu misalkan mau masang bracket untuk TV, ambalan gitu ya. Ini perlu ini bor ini gitu kan. Oke, kenapa saya merekomendasikan ini? Karena di sini fungsinya beragam ya, fungsinya sangat-sangat pas buat kamu di rumah. Oke, ini adalah cuk atau cengkam ya untuk memegang si mata bor. Kemudian ini ada tombol fungsi, ini untuk impact atau drill. Nah, kalau impact ini untuk ke tembok, kalau drill ini untuk ke besi atau ke kayu ya. Kemudian ini ada tombol pengatur, ini ada tombol pengatur untuk arah putaran ya. Kalau ini ke kanan, ini berarti ke kiri gitu ya. Oke, kemudian ini untuk putaran, ini handle, ini pengaman untuk kabel, dan ini adalah pengunci untuk cak ini atau cengkam ini ya. Oke. Dan di sini juga ada alat tambahan grip atau handle ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ingin ngebor dengan heavy duty ya, atau pekerjaan yang cukup berat, ini sangat-sangat handy, sangat-sangat powerful ya, sangat nyaman untuk digunakan ya. Gini, atau pegangnya bisa juga seperti ini.
Nah, bisa juga seperti ini. Gitu ya. Nah, oke, bisa dilihat ya di sini. Ini kalau saya putar ke sini, ini menutup ya, atau mulai mencengkram. Kalau diputar ke kanan, ini membuka ya. Oke. Nah, untuk mengunci menggunakan ini ya. Dan ini awas jangan sampai hilang. Kalau punya memang sih ada di toko bangunan, cuman sayang lah kalau ini sampai hilang ya. Ini sangat-sangat berguna untuk kunci. Jadi kunci seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kuncinya seperti ini. Oke. Di sini ada dua jenis mata bor. Yang ini untuk mata bor untuk besi. Ya. Kalau yang ini adalah mata bor untuk kayu ya. Yang mata bor ini keluaran dari Nachi ya. Ukuran 8 mili. Ini mata bor khusus untuk besi ya. Besi. Dan ini dari materialnya lebih bagus. Sangat-sangat kuat nih ya. Saya merekomendasikan untuk merek ini. Oke, coba kita pasang salah satunya. Salah satu mata bornya. Nah, tinggal dimasukkan sini. Kemudian kita baut dan kita kunci. Ingat, untuk kunci harus ketiga lubang ini langsung harus semuanya dikunci ya. Ini ada 3 lubang. 1 2 3. Oke. Nah. Oke. Nah, kalau ini batu untuk buka, ini ke arah kanan. Siap ya? Nah, kita siap ngebor. Tapet dari spring valve ya. Koper ini akan dilepas dari tapetnya dan ditekan oleh spring alat, yaitu spring valve kompresor. Kita paskan dulu ke tapetnya. Kita paskan ke daun katupnya. Setelah pas, kita lakukan penekanan. Setelah ditekan, kita bongkar cutter menggunakan obeng, cutter valve atau kunci valve. Ya, setelah itu kita lepas. Ya. Dari valve sendiri atau katup ada valve sendiri, ada tapet, ada spring, dan juga ada shooter valve atau pengunci valve. Pemasangan sama seperti kita pelepasan. Kita pasang kembali, kita tekan. Setelah kita tekan, kita paskan cutter atau cutter valve atau pengunci valve-nya. Setelah itu kita tarik. Sehingga klep atau katup terpasang dengan sempurna. Begitu dengan